Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Antum semuanya. Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum jami'an wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil sa'ah. Ayo ikhwahul mustami'in wal mustami'at, pendengar Radio Hidayah 103.4 FM atau pendengar radio dakwah yang mengikuti kajian ini, dan juga kami sapa pemirsa televisi-televisi dakwah seperti Asil TV, Surau TV, RJTV, dan juga RTV Pusat di Jakarta, dan juga televisi-televisi rekan kami yang ikut kajian bersama. Dalam kajian bersama ini, alhamdulillah beberapa media ikut bersama kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengganjar pahala bagi antum, baik kru, admin, dan kita semuanya. Baik, di kesempatan kali ini kita berada di hari Jumat, hari yang mulia dalam sepekan. Kita berada di tanggal 25 bulan Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir 1447 Hijriah, bertepatan Jumat pagi tanggal 17 Oktober 2000 ya, di tahun 2025. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah bersama Ana Abu Auni dari studio Radio Hidayah FM Kota Pekanbaru. Sudah bersama guru kita Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Asprey Rahmat AZMA Hafizahullah Ta'ala. Beliau akan melanjutkan pembahasan nasihat Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Ambad Al-Badar Hafizahullah Ta'ala dalam kitab beliau Badlul Nushi wa Tazkiri li Baqaya Al-Maftunina bit Takfiri wa Tafjiri. Untaian nasihat dari Syekh teruntuk bagi kaum muslimin dan muslimah yang masih terfitnah dan terjerumus dalam pemikiran takfiri dan aksi-aksi peledakan terorisme. Baik kaum muslimin dan muslimah rahimanillah wa yakum jami'an dimanapun Anda berada, semoga perjumpaan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan nasihat dari Syekh, kita akan buka dengan sapaan hangat kepada guru kita Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Asprey Rahmat AZMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum ya Ustazana. Waalaikumsalam warahmatullah. Masya Allah. Kaifa haluka ya Ustazana? Bi khair walhamdulillah. Kaifa anta Abu Wa nahnu bi khair aidan ya Ustazana. Hayakallah wa barakallahu Nah, fika barakallah ya Ustazana. Wa barakallahu fikum. Ya, mohon maaf kaum muslimin dan muslimah rahimanillah wa yakum jami'an dimanapun Anda berada. Kita akan dengarkan untaian nasihat berikutnya. Ini dia, selamat mendengarkan, selamat menimba ilmu syar'i, dan langsung saja kepada Ustaz kita persilakan. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin. نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Amma ba'du, kaum muslimin, kaum muslimat, pemirsa TV, pendengar radio, para ikhwan dan akhwat, saudara-saudari dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah, kita memujinya, kita meminta pertolongan dan meminta perlindungan hanya kepada Allah, meminta perlindungan dari kejahatan diri-diri kita, meminta perlindungan dari keburukan-keburukan amal perbuatan kita. Kita yakin dan percaya bahwa siapa yang Allah Subhanahu wa taala memberinya hidayah, tidak akan ada yang mampu menyesatkan. Dan barang siapa yang disesatkan, maka tidak akan ada yang mampu membukakan pintu hidayah baginya. Alhamdulillah, kita masih dimudahkan oleh Allah, diberikan kelancaran untuk berbuat kebajikan, untuk melakukan amal saleh. Dalam hal ini melanjutkan belajar agama, talabul ilmi,
harapan kita semoga Allah Subhanahu wa taala memahamkan kita agama, menjadikan apa yang kita pahami dari ilmu agama ini kita dapatkan kemudahan untuk mengamalkannya. Dan alhamdulillah kita selalu diberikan oleh Allah kesempatan untuk saling memberi nasihat sesama kita, saling mengingatkan untuk berbuat kebaikan dan meninggalkan kejahatan atau keburukan. Saudara-saudari kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kita lanjutkan pelajaran membaca kitab Badlun Nushi wa Tadhkiri li baqaya al-maftunina bit-takfiri wa tafjir. Untayan nasihat dan juga peringatan kepada mereka-mereka yang masih terjerumus kepada pemikiran takfir, mengkafirkan serampangan tanpa ilmu, dan juga masih terjerumus kepada tindakan-tindakan terorisme, meledakkan dengan nama jihad, merusak dengan mengatasnamakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan pelajaran kita sebelumnya adalah pernyataan penulis bahwa Jazirah Arab merupakan pusat agama Islam dan tidaklah tempat bagi atau bukan tempat bagi agama selain dari Islam. Beliau nukilkan dalil-dalilnya dan ini kita sudah pelajari. Sekarang kita lanjut ke tema yang baru. Tema yang baru dengan judul, kata penulis hafizahullah ta'ala, guru kita Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Badr hafizahullah wa nafa'a bi ilmihi al-islam wal muslimin wa baraka lahu fi ilmihi wa umrihi wa ahlihi wa mali. Jaziratul Arabi mawtinu salahin wa islah. Jaziratul Arab mawtinu salahin wa islah wa laysat mawtina ifsad. Jazirah Arab adalah tempat kebaikan dan melakukan perbaikan-perbaikan. Tempat kebaikan dan tempat untuk berbuat kebaikan-kebaikan dan perbaikan-perbaikan. Bukan Jazirah Arab sebagai tempat untuk berbuat kerusakan. Bukan tempat untuk menghancurkan, melantakkan, merusak. Ya. Kemudian beliau mengatakan, as-salahu wal islah matlubani fi kulli makanin. Berbuat kebaikan dan melakukan perbaikan adalah dua hal yang dituntut dimanapun kita berada. Dimanapun kita berada, kita dituntut untuk berbuat kebaikan atau melakukan perbaikan. Wa 'alal akhassi fi jaziratil Arab. Secara khusus berbuat kebaikan atau melakukan perbaikan dituntut untuk dilakukan di Jazirah Arab. Allati hiya fil haqiqati Jaziratul Islam. Yang notabene-nya Jazirah Arab merupakan negeri Islam.
li'annaha laysat watanan li ghairihi minal adyan. Karena Jazirah Arab bukan tempat bagi agama selain Islam, kata penulis hafizahullahu ta'ala. Wala yajuzul ifsadu fi kulli makanin minal ardi. Wala yajuzu al-ifsadu fi kulli makanin minal ard. Tidak dibolehkan atau dibenarkan melakukan kerusakan dimanapun tempat di muka bumi. Sebagaimana berbuat kebaikan dan melakukan perbaikan dituntut kita dimanapun kita berada di muka bumi. Tentu sebaliknya kita tidak dibenarkan untuk melakukan kerusakan atau pengerusakan dimanapun di muka bumi. Wa 'alal akhas hadhihi al-jazirah allati hiya ma'qilul Islam. Terutama tidak dibenarkan dan dilarang berbuat keburukan dan melakukan pengerusakan di Jazirah Arab yang notabene-nya merupakan pusat agama Islam. Qala Allah Azza wa Jal, kata penulis, Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Innallaha syadidul 'iqab. Surah Al-Maidah ayat 2. Dan saling tolong-menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan, dan jangan saling bantu-membantu di atas dosa dan permusuhan. Dimanapun di muka bumi ini tidak dibenarkan untuk melakukan dosa dan permusuhan. Saling tolong-menolong dalam berbuat demikian, terutama di Jazirah Arab tentunya. Wattaqullah, lanjutan ayatnya, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah bersangatan keras hukumannya. Kemudian waqala ta'ala, Allah juga berfirman, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kalian melakukan kerusakan di muka bumi setelah perbaikan terhadapnya. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Ini terdapat di dua tempat di surat Al-A'raf. Larangan berbuat kerusakan di muka bumi ini itu terdapat di dua tempat di surat Al-A'raf. Yang pertama di ayat 56. Kemudian yang kedua di ayat 85. Allah berfirman dua kali melarang berbuat kerusakan di muka bumi. Catatannya tentu bahwa ketika diulang larangan ini, maka dia sangat dilarang. Pengulangan larangan berarti itu penegasan. Jangan kalian lakukan kerusakan atau pengerusakan di muka bumi. Qala Ibnu Katsir fi tafsir al-mawdhi' al-awwal. Penulis menukilkan perkataan Ibnu Katsir al-Mufassir, ahli tafsir, ketika menafsirkan ayat yang pertama dari dua tempat di surah Al-A'raf tadi. Di tempat yang pertama di ayat 56, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, kata Ibnu Katsir, yanha ta'ala anil ifsadi fil ardi wa ma adarrahu ba'dal islah. فإنه إذا كانت الأمور ماشية على السداد
ثم وقع الإفساد بعد ذلك كان أضر ما يكون على العباد فنهى تعالى عن ذلك. Ini perkataan Ibnu Katsir. Kata beliau, Allah melarang dari berbuat kerusakan di muka bumi dan melakukan perbuatan yang memudaratkan setelah dilakukan perbaikan atau setelah dia awalnya baik, tenang-tenang saja, tidak ada apa-apa, semuanya lancar, semuanya tenang, tiba-tiba dilakukanlah kerusakannya, dilakukanlah tindakan pengerusakan terhadapnya. فَإِنَّهُ إِذَا كَانَتِ الْأُمُورُ مَاشِيَةً, sesungguhnya bila mana segala urusan itu lancar, tenang, tentram, aman, sentosa, ya di atas aturan yang lurus, tiba-tiba dilakukan kerusakan. ثُمَّ وَقَعَ الْإِفْسَادُ بَعْدَ ذَلِكَ, terjadilah pengerusakan atau kerusakan setelah itu. Ini, kata beliau, merupakan tindakan yang sangat memudaratkan manusia. Awalnya manusia tenang-tenang saja, tentram, aman, sentosa. Tiba-tiba mereka ketakutan, kecemasan, khawatir, was-was, tidak aman. Ini kerusakan yang besar. Ya, membalikkan keadaan dari aman, dari tentram, dari tenang, dari nyaman, kemudian menjadi tidak tenang, penuh kekhawatiran, diselimuti oleh kecemasan, rasa takut kemana-mana. Ini kerusakan yang besar. Kata Ibnu Katsir rahimahullah. Maka dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala perbuatan tersebut. Kemudian waqad dzakarallahu fi kitabih anna min a'malil munafiqina al-ifsadu fil ardi ma'a da'wahumul islah. Perhatikan baik-baik, kata penulis, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa di antara perbuatan dan tindakan orang-orang munafikin, di antara perbuatan dan tindakan orang-orang munafik adalah melakukan kerusakan di muka bumi. Melakukan kerusakan di muka bumi. Al-ifsadu fil ardi. Plus mereka mengaku-ngaku bahwa mereka berbuat perbaikan. Ini sangat keji. Mereka berbuat kerusakan, melakukan pengerusakan, lalu mereka menegakkan bendera, menampakkan atau menyampaikan kepada manusia bahwa mereka berbuat kebaikan. Allahul musta'an. Na'udzubillahi minal khudlan. Tindakan pengerusakan di muka bumi, kemudian disebarluaskan kepada manusia bahwa itu perbaikan, padahal itu kerusakan. Ini perbuatan orang-orang munafikin. Disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah, ayat 11-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun." Dan ketahuilah, ingatlah ketika disampaikan kepada mereka orang-orang munafikin,
Jangan kalian merusak di muka bumi. Jangan lakukan perbuatan pengerusakan di muka bumi. Apa jawaban mereka kira-kira? Allah mengabarkan mereka menyatakan bahwa mereka tidak berbuat kerusakan, tetapi mereka justru berbuat kebaikan. Qalu innama nahnu muslihun. Sesungguhnya kami sebenarnya berbuat perbaikan. Padahal kerusakan di mata manusia tidak ada yang mengatakan itu perbaikan. Ya, korban melayang. Ya, banyak orang-orang yang meninggal dunia. Kemudian kerusakan-kerusakan terjadi di mana-mana. Kehancuran, kekurangan makanan, kekurangan minuman, penyakit tersebar di mana-mana. Lalu menggembar-gemborkan itu adalah perbaikan. Allah Subhanahu wa taala ceritakan dari sifat orang-orang munafikin adalah demikian. La tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Sudah aman-aman, semua tentram, semua tenang, tidak ada terjadi kerusakan. Tiba-tiba mereka melakukan tindakan yang menyebabkan kerusakan besar. Lalu mereka menyatakan ketika dinasihati, diingatkan bahwa kami sebenarnya berbuat perbaikan. Innama nahnu muslihun. Allah mengatakan, ala innahum humul mufsidun. Ketahuilah, sesungguhnya mereka perusak. Pelaku-pelaku kerusakan. Walakin la yash'urun. Namun mereka tidak menyadari. Mereka tidak mau mengakui. Na'udzubillahi minal khudlan. Allahumma hafadh biladal muslimina min kulli su'in wa makruh. Ya Allah, jaga diri negeri-negeri kami. Allahumma hafadh biladana wa jami'a buldanal muslimin min kulli su'in wa makruh. Jaga negeri kami ya Allah. Jaga negeri-negeri kaum muslimin dari segala macam kerusakan-kerusakan dan mara bahaya. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina wa waffiq waliya amrina wa na'ibahu likulli khairin wa salahin wa ma fihi masalihul biladi wal ibad. Ya Allah, berikanlah keamanan untuk kami di negeri kami. Perbaiki seluruh pemimpin-pemimpin di negeri kami yang mengurusi urusan-urusan kami. Perbaikilah pemimpin tertinggi kami dan wakilnya dalam memberikan keberkahan, kebaikan, dan kemaslahatan untuk negeri dan bangsa ini. Saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kata penulis tadi di surat Al-Baqarah ya, ayat 11-12. Dalam redaksi menceritakan tentang sifat karakter orang munafikin. Karena di awal-awal surah Al-Baqarah ini, bila kita ingin tahu, Allah SWT menyebutkan pembahagian manusia kepada 3 bahagian. Surah Al-Baqarah surat Madaniyah. Surat Madaniyah. Sudah terbagi manusia ketika itu, ketika periode Madinah kepada 3 bahagian. Terutama setelah kemenangan perang Badar, yaitu orang kafir, orang beriman, nyata-nyata beriman di ayat-ayat pertama, 5 ayat pertama. Kemudian orang kafir nyata-nyata kafir, ya, menegakkan bendera kekufuran. Kemudian yang ketiga itu orang-orang yang menyembunyikan kekufuran
dan menampilkan keislaman. Itu yang munafikin. Dari mulai ayat 5, 6, 7, ayat 8. Mulai ayat 8. Wa minan nasi man yaqulu amanna. Ya. Dari situ sampai ayat 21 kalau tidak salah atau 20, Allah Subhanahu wa taala bercerita dengan 12 ayat ini tentang mereka, orang-orang yang lebih berbahaya dari orang-orang yang jelas kekufurannya, nampak mengaku kafir, dengan orang yang menyembunyikan kekufuran dan menampilkan keislaman. Di antara sifat mereka tadi, berbuat kerusakan, bila diingatkan, bila dinasihati, mereka mengatakan sesungguhnya kami sebenarnya berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan. Makanya generasi salaf dinukilkan salah satu perkataan mereka bahwa karakter orang yang beriman menggabungkan antara berbuat kebaikan dan kekhawatiran untuk tidak diterima oleh Allah. Mereka terus berbuat kebaikan, menyebarkan kebaikan, menyebarkan ilmu, mengamalkannya, menerapkan dalam kehidupan. Tapi mereka selalu diselimuti oleh rasa khawatir. Alladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang yang telah memberi apa yang telah mereka beri dari ketaatan, dari amal saleh, kebaikan dalam berbagai macam cara. Sementara hati mereka selalu diselimuti kekhawatiran, ketakutan. Karena mereka yakin mereka akan kembali menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan. Sementara orang munafikin, kata para ulama salaf, itu menggabungkan antara berbuat keburukan dan merasa aman. Bahkan menyatakan bahwa mereka sebenarnya berbuat kebaikan. Ini jahatnya orang-orang munafikin. Saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kata penulis melanjutkan, وقد نقل ابن كثير في تفسير هذه الآية. Ibnu Katsir menukilkan dalam tafsir ayat yang tadi, ya, la tufsidu fil ardi ba'da islahi, la tufsidu fil ardi, qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ibnu Katsir menukilkan tentang tafsir ini dari Mujahid, dari imam mufassirin, di antara imam mufassirin rahimahullahu ta'ala, annahu qal, Mujahid berkata, idza rakibu ma'siyat Allah, orang-orang munafikin bila berbuat maksiat terhadap Allah, qila lahum, dikatakan kepada mereka, atau faqila lahum, lalu dikatakan kepada mereka, la taf'alu kadza wa kadza, dinasihati, jangan lakukan itu dosa, itu keburukan, itu kerusakan. Qalu, mereka mengatakan, innama nahnu 'alal huda muslihun. Sesungguhnya kami berada di atas petunjuk untuk melakukan perbaikan. Mengaku berada di atas hidayah, kemudian mengaku berbuat perbaikan. Ya. Kata beliau melanjutkan, وَمَا أَشْبَهَ اللَّيْلَةُ بِالْبَارِحَةِ. Dan betapa persisnya kejadian di masa Nabi yang diceritakan dalam ayat tadi dengan hari ini. Ini adalah semacam ibaratnya atau pepatah. Ma asbahal laila bil bariha. Maksudnya betapa persisnya kejadian di masa dahulu yang lama dengan hari ini. Kata beliau, fa inna asy-syabab alladziina kharaju 'ala an-nas fi hadhihi al-bilad fi al-awinati al-akhirah wa qamu bil ifsad fi hadhihi al-jazirah
وذلك بالتفجير والتدمير وقتل من لا يستحق القتل من المسلمين والمستأمنين قد زين لهم الشيطان أن هذا الإجرام من الجهاد في سبيل الله. Sesungguhnya pemuda-pemuda, anak-anak kecil, anak-anak muda yang keluar kepada manusia di negeri ini, maksudnya di negeri penulis, fil awinatil akhirah, di masa-masa akhir-akhir ini, dan mereka melakukan tindakan pengerusakan di jazirah ini dengan cara melakukan peledakan, penghancuran, membunuh orang yang tidak berhak dibunuh, baik dari kalangan kaum muslimin maupun dari orang-orang yang diberi aman di negeri kaum muslimin, diberi jaminan aman, diberi visa untuk masuk ke negeri kaum muslimin, berarti mereka harus dijaga. Tidak selamat orang-orang tersebut dari tindakan mereka. Sungguh syaitan telah menghiasi buat mereka perbuatan-perbuatan kriminal, kejahatan-kejahatan ini mereka dihiasi oleh syaitan dengan menjadikan itu dengan anggapan bahwa tindakan mereka itu jihad di jalan Allah. Perbuatan keji mereka itu dijadikan modus oleh syaitan dengan menganggap bahwa itu berjihad di jalan Allah. Bal, kata penulis, qad wujida minhumul hammu bis-su'i fi aqdasi biqa'il ardi Makkah wal Madinah. Bahkan ada di antara mereka kelompok-kelompok yang di sana perencanaan untuk melakukan tindakan jahat dan keji mereka di tanah, di belahan dunia yang tersuci di muka bumi, yaitu Mekah dan Madinah. Sudah ada perencanaan untuk melakukan tindakan keji mereka di tanah suci, di Mekah dan Madinah. Haitsu wujidat ma'ahum fihima al-aslihatu wal mutafajjirat. Di mana mereka ketika tertangkap ternyata sedang membawa bahan-bahan peledak, membawa persenjataan-persenjataan. Ini beberapa tahun yang lalu kejadiannya. Wa qad qala Allah azza wa jalla fil Masjidil Haram, sementara Allah Subhanahu wa taala telah berfirman terkait dengan Masjidil Haram. Apa firman Allah? Di surat Al-Hajj, di surat Al-Hajj ayat 25 Allah berfirman, wa man yurid fihi bi ilhadin bi dhulmin, wa man yurid fihi bi ilhadin bi dhulmin nudhiqhu min adzabin alim. Ancaman yang sangat keras dari Allah, peringatan yang sangat tegas dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berbuat kejahatan di tanah haram. Kata Allah artinya, dan siapa yang menginginkan baru di dalam tanah haram ini atau di Masjidil Haram melakukan penyimpangan dengan berbuat kezaliman, apa ancamannya? Akan kami rasakan kepadanya azab yang pedih. Baru mau, yurid, belum melakukannya, belum ada eksekusinya, tapi sudah diancam oleh Allah. Persis dengan mereka-mereka yang tertangkap tadi. Sudah ada persiapan, sudah membawa persenjataan, sudah membawa bahan-bahan peledak, sudah ada keinginan. Ini sudah masuk dalam ancaman ayat Al-Hajj 25 tadi. Kata penulis, wa qad naqala Ibnu Katsir fi tafsir hadhihi al-ayah
Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat Al-Hajj 25 ini menukilkan dari Ibnu Abbas, Imamul Mufassirin. Ya, ahli tafsirnya sahabat Ibnu Abbas, Ibnu Ammin Nabi SAW radhiyallahu taala anhuma. Annahu qala, Ibnu Abbas berkata, bidzulmin, makna bidzulmin, wa man yurid fihi biilhadin bidzulmin, siapa yang menginginkan di dalam tanah haram atau di Masjidil Haram melakukan penyimpangan, berbuat kezaliman, kata beliau, huwa an tastahilla minal harami ma harramallahu alaika min isa'atin aw qatlin fatadlimu man la yadlimuka wa taqtulu man la yaqtuluka fa idza fa'ala dzalika faqad wajaba lahul adzabul alim. Ini tafsir Ibnu Abbas. Maksud menginginkan berbuat kezaliman adalah menghalalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah terhadapmu, ya, dari berbuat kejahatan atau pembunuhan sehingga engkau menzalimi orang-orang yang kamu zalimi atau membunuh orang yang kamu bunuh. Jika itu dilakukan, maka sudah berhak untuk mendapatkan ancaman azab yang pedih. Baru menginginkan berbuat kezaliman tadi. Itu tafsir Ibnu Abbas rahimahullah. Antastahilla minal harami ma harramallahu alaika min isa'atin aw qatlin fatazlim man la yazlimuk. Engkau zalimi orang yang tidak menzalimimu. Engkau bunuh orang yang tidak membunuhmu. Dan jika itu dilakukan, maka sudah pasti mendapatkan ancaman azab dari Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Kata penulis melanjutkan, wa hadzal ifsadu min haula'i syababi hasala minhum fi hadhihi al-jazirati allati hiya fi hadha az-zaman khairul biladi tamassukan bil islami wa muhafazatan ala syari'atihi wa akhdhan bi ahkamihi wa adabihi. وحصول هذا العدوان منهم وحصول هذا العدوان منهم فيه إخلال بالأمن في بلاد هي معقل الإسلام في هذا الزمان وقد استوحشت هؤلاء الشباب شياطين الجن والإنس فشياطين الجن يوسوسون لهم ويلقون في أذهانهم أن ما يحصل منهم من الإفساد هو جهاد وأما شياطين الإنس فيغرونهم بالباطل ويؤججون في قلوبهم الحقد والغيظ على أهل هذه البلاد الذين هم البقية الباقية. ومن العجيب الغريب أن من يدعي الإصلاح في هذه الجزيرة من يسعى فيها بالفساد ممن هربوا منها واحتضنتهم العاصمة الاستعمارية فيبثون سمومهم للإفساد في هذه الجزيرة من طريق قناتهم الإفسادية. ومن العجيب أيضا أن يكون هؤلاء يعيشون في بلاد الكفر ثم لا يحصل من شباب تلك البلاد من يعاملهم معاملة بعض شباب هذه الجزيرة للمستأمنين من تلك البلاد وغيرها. أفيكون شباب الكفار أرجح عقولا وأحسن تصرفا من بعد شباب هذه الجزيرة؟ والله المسؤول أن يحفظ هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين من كيد الكائدين وعمل المفسدين. Kata beliau, kerusakan yang dilakukan oleh pemuda-pemuda tadi di Jazirah Arab, terutama di Tanah Suci, itu mereka lakukan, ya, kerusakan itu dilakukan di Jazirah ini, yang mana merupakan negeri kaum muslimin, sebaik-baik negeri yang berpegang dengan Islam, menjaga syariat Allah, tegak tauhid, tegak hukum-hukum Allah,
dan adab-adab Islam diterapkan, walau kekurangan di mana-mana ada. Permusuhan yang terjadi dari mereka itu merupakan tindakan permusuhan, tindakan penghancuran, peledakan yang mereka lakukan itu merupakan pengerusakan terhadap keamanan di negeri yang merupakan negeri Islam di zaman sekarang ini. Dan mereka menjadi orang-orang tersebut, pemuda-pemuda tersebut merupakan korban-korban syaitan dari bangsa jin dan bangsa manusia. Syaitan-syaitan dari bangsa jin memberikan was-was, membisik-bisikkan ke mereka, ke otak mereka, bahwa yang mereka lakukan itu yang berupa kerusakan merupakan jihad. Apa yang mereka lakukan berupa kerusakan atau pengerusakan, pembunuhan, peledakan, penghancuran, dibisikkan oleh syaitan bahwa itulah jihad. Sementara syaitan-syaitan dari bangsa manusia menipu mereka dengan kebatilan, membujuk-bujuk, merayu-rayu, ya, dan memprovokasi mereka, menanamkan kebencian, kedengkian, permusuhan kepada penduduk Jazirah Arab. Ya, yang mana notabene mereka orang-orang yang menjalankan Islam, yang salat, yang tegak syiar salat di dalamnya, tegak syiar puasa, tegak syiar haji di sana, ya. Dan bahkan moto hajinya berkhidmat kepada jemaah haji merupakan kewajiban. Ya, itu moto penduduk negeri itu. Sementara mereka membenci, memusuhi, dihasut oleh mereka-mereka yang berada di luar negeri. Yang mengherankan dan sangat mengherankan, kata beliau, adalah orang-orang yang mengaku-ngaku melakukan perbaikan di Jazirah Arab ini dengan pengerusakan tadi, mereka mengatakan perbaikan. Ya, melakukan perbaikan dengan melakukan pengerusakan, menghancurkan. Mereka-mereka yang menghasut pemuda-pemuda di Jazirah Arab itu, orang-orangnya berada di luar negeri, meninggalkan negeri mereka, ya, lalu mereka tinggal di negeri-negeri kafir, di negeri-negeri penjajah. Lalu dari sana mereka sebarkan racun-racun mereka untuk merusak pemuda-pemuda di Jazirah Arab melalui channel-channel kerusakan, melalui karangan-karangan, buku-buku, apalagi sekarang melalui situs-situs, ya. Dan juga sangat mengherankan bahwa mereka hidup di negeri kafir dan mereka di sana tidak mendapatkan perlakuan yang spesial dari pemuda-pemuda yang tinggal di sana. Tidak mendapatkan, menerima perlakuan yang spesial, yang mulia, yang baik dari pemuda-pemuda yang memang orang negeri sana. Mereka tidak mendapatkan pergaulan yang istimewa dari penduduk negeri di sana, sebagaimana yang didapatkan oleh orang-orang yang melakukan wisata atau masuk ke negeri kaum muslimin, terutama di Jazirah Arab. Mereka mendapatkan perlakuan yang baik dari penduduk Arab, melakukan pergaulan yang baik. Kan aneh. Ya. Afayakunu, apakah pemuda-pemuda orang-orang di negeri kafir itu lebih lurus cara berfikirnya, lebih indah perilakunya dari pemuda-pemuda Islam yang dari secara prakteknya, ini kata penulis, memperbandingkan. Lalu setelah itu beliau berdoa minta kepada Allah, semoga Allah menjaga negeri Jazirah Arab dan semua negeri kaum muslimin dari tipu daya makar orang-orang yang
memiliki makar dan tipu daya, dan dilindungi oleh Allah dari perbuatan orang-orang yang melakukan kerusakan. Inilah uraian beliau seputar tema bahwa Jazirah Arab tempat berbuat kebaikan dan perbaikan, bukan justru sebaliknya menjadi tempat untuk melakukan pengerusakan. Bayangkan, hendak melakukan peledakan di tempat di mana orang tawaf, di tempat di mana orang sa'i, di tempat di mana orang tahallul, tempat orang baca Al-Quran, orang salat, hendak diledakkan di sana. Atau menanamkan rasa takut, kekhawatiran, kecemasan kepada orang yang berbuat kebaikan. Ini kan tidak tahu bagaimana cara berfikirnya. Ini menunjukkan bahwa peran syaitan membalikkan pemikiran ini sangat luar biasa. Suksesnya mereka, waliyadzubillah. Nas'alullah ta'ala an yahfadha biladal muslimin, an yahfadha syababal muslimina, wa yurji'ahum ila dinihim raddan jamila. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma hdi syababal muslimin. Allahumma hdi syababal muslimin. Allahumma hdi syababal muslimin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saya kembalikan kepada akhi Abu Auni. Nah, jazakallahu khairan atas materi yang disampaikan oleh guru kita Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Aspri Rahmat Az-ZMA hafizahullah ta'ala, dan mudah-mudahan materi tadi bisa menjadi nasihat bagi kita ya. Nasihat yang dibacakan oleh beliau dari Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr hafizahullah ta'ala, dan kita akan lanjutkan ke sesi tanya jawab. Baik, kaum muslimin di sini kita sudah buka untuk layanan tanya jawab. Bisa Anda hubungi Radio Hidayah dan bisa juga Anda layangkan pertanyaan-pertanyaan Anda ke studio masing-masing, baik televisi dakwah dan radio dakwah. Insya Allah nanti kita akan terima di studio Radio Hidayah untuk pertanyaan-pertanyaan melalui chat atau WA ya. Baik, kita akan angkat untuk penelpon yang pertama. Sudah ada yang tersambung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Abu. Masya Allah, dengan Ibu pendengar setia? Iya. Iya, suaranya khas Ibu ya. Baik, Ibu pendengar setia Radio Hidayah di Pekanbaru. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Kalau orang non-Islam pergi berziarah ke kubur kita, terus ikut membersihkannya, apa dibolehkan, Ustaz? Itu aja, Ustaz. Terima kasih jawabannya. Bagaimana tadi, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi Ibu, wabarakatuh. Ya, kalau orang non-Islam, ya non-Muslim, ya terus Ya. kalau orang non-Muslim datang ke, berziarah ke kubur kita Muslim, ya terus dia ikut membersihkannya sekali gitu, Ustaz. membersihkannya Itu aja, diperbolehkan, Ustaz. membersihkannya aja Ibu. Jadi bersihkannya kayak rumput-rumput gitu, Oh, di atas iya. kuburan itu dia membersihkannya Ya gitu. baik. Nah, Apakah- terima kasih, Ustaz. Baik. Assalamualaikum Pertanyaannya boleh? Iya, Ustaz. Boleh atau tidak? Hah? Bagaimana Ibu? Seperti itu kan pertanyaannya? Oh, orang Kristen lah istilahnya. Ah, kan? baik. Iya, Iya, baik. maksudnya pertanyaannya boleh. Dia berziarah ke kubur kita Muslim, Mm-mm. terus dia ikut membersihkannya. Ya silaturahmi lah mungkin katanya gitu, berbuat kebaikan dan kepada kita gitu. Oh iya, baik. Nah, apa diperbolehkan, Ustaz, apa atau dilarang Iya. gitu? Oke, baik. Terima kasih Ibu. Pertanyaannya sudah jelas dan ditunggu jawaban dari Ustadz. Jazakillah khair. Wassalamualaikum Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, langsung saja. Ya, seorang Muslim yang sudah meninggal dunia, maka untuk berbuat baik kepada mereka yang dituntun oleh Nabi SAW adalah mendoakan mereka, memohonkan ampunan, memohonkan untuk mereka agar Allah melipat gandakan balasan, melapangkan kuburnya, membersihkan mereka dari berbagai kotoran dosa. Dalam doa, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu
wa akrim nuzulahu wasi' mudkhalahu, dan seterusnya. Kemudian doa-doa yang umum, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, dan seterusnya. Kemudian tidak menyampaikan atau membahas tentang keburukan-keburukan mereka. Mereka sudah meninggal dunia, sudah mendapatkan apa yang mereka lakukan selama hidup di dunia. Kemudian di antaranya adalah berziarah ke kuburan mereka, karena ziarah syar'i. Ziarah dituntun oleh agama. Nabi SAW menganjurkan kita untuk berziarah. Dan tujuan ziarah kubur adalah, sebagaimana dijelaskan oleh Nabi, adalah mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Allah, assalamualaikum ahlad diyar minal muslimina wal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Mendoakan kebaikan. Mendoakan kebaikan, kemuliaan untuk mereka. Kemudian juga tujuannya mengingat kematian. Adapun yang berhubungan dengan bersih-bersih kuburan mungkin boleh saja dilakukan oleh seorang muslim di kuburan keluarganya, di kuburan siapa pun juga kaum muslimin, ya, bila tidak dianggap itu sebagai sesuatu yang mesti dilakukan, tetapi hanya sekedar, ya, ketika berziarah kuburannya sudah banyak semak-semaknya lalu dibersihkan. Ya, lalu bersihkan. Ini hal yang dibolehkan. Bila ada non-muslim yang ikut serta membersihkan, maka itu melakukan hal yang boleh. Sebagaimana bolehnya seorang muslim melakukannya, maka siapapun juga boleh melakukan. Ya, boleh melakukan, dan bukan sesuatu yang terlarang karena asalnya mubah. Dan kita melakukannya juga bukan sebagai sebuah ibadah yang sudah ada syariat tuntunannya. Disuruh bersih-bersih kubur, tidak ada. Tapi yang disuruh adalah berziarah. Bila dibersihkan juga tidak mengapa. Suatu hal yang dibolehkan. Maka bila itu boleh dilakukan oleh siapapun juga. Ya, boleh dilakukan dan tidak ada larangan. Wallahu ta'ala alam. Nah, jazakallahu khairan atas nasihat dan jawaban dari Ustaz ya. Mudah-mudahan Ibu pendengar setia Radio Hidayah di Pekanbaru bisa mendengarkan jawaban dan penjelasan dari Ustaz. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya ke telepon 08117530.000 dan layanan telepon WhatsApp juga bisa. Ya, call WhatsApp kami di 0811754544. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Silakan. Baik, kita angkat dulu pertanyaan dari WA ya. Sebelum kita angkat pertanyaan dari telepon. Baik, di sini ada pertanyaan dari Bapak hamba Allah di Perawang, Riau. Ya, pertanyaan dari Bapak hamba Allah di Perawang, Riau. Afwan, izin bertanya Ustaz. Ketika kita sedang bekerja keras demi keluarga, tetapi ada aja orang lain menghina pekerjaan kita. Terus bagaimana sikap kita yang seharusnya Ustaz? Apakah kita menyakiti mereka atau bagaimana Ustaz? Pertanyaan dari Bapak hamba Allah di Perawang, Riau. Silakan Ustaz. Iya. Di antara yang ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, bahwa Allah Subhanahu wa taala membedakan tingkat kehidupan antara manusia dari sisi ekonomi, ya, untuk sebagai ujian, ya, sebagai fitnah, sebagai ujian. Allah Subhanahu wa taala beda-bedakan rezeki manusia satu sama lain itu sebagai
ujian. Dijadikan sebagian mereka orang yang berada, orang kaya, penghasilannya besar, pekerjaannya bagus, ya. Kemudian sebagian lagi kurang mampu dari sisi ekonomi, pekerjaannya mungkin tidak terlalu bagus menurut pandangan manusia, dan itu merupakan cobaan, ya, merupakan fitnah dari Allah Subhanahu wa taala bagi kedua-duanya. Bagi yang kehidupan dunianya indah, mudah, kaya, ujian. Karena kekayaan juga ujian, kesusahan juga ujian. Maka kalau Bapak sudah bekerja keras, melakukan ikhtiar mencari nafkah, selama pekerjaannya itu adalah pekerjaan yang halal dan tidak menzalimi manusia, tidak mengambil hak orang lain, maka bersabarlah. Dan tetap juga bersabar dari cemoohan orang lain, bersabar dari hinaan orang lain, karena memang begitulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Rezeki dibeda-bedakan, dan berbedanya rezeki bukan sebagai pertanda atau kunci kemuliaan. Jangan dianggap bahwa susahnya rezeki kita berarti Allah Subhanahu wa taala membenci kita, atau dia yang mencela tadi, mencela pekerjaan kita sementara itu padahal itu halal dan tidak mengganggu yang lain, tidak mengambil hak orang lain, lalu dianggapnya itu kehinaan. Tidak juga. Allah Subhanahu wa taala memuliakan, Allah Subhanahu wa taala memudahkan rezekinya bukan karena memuliakannya. Coba lihat surat Al-Fajr, fa ammal insanu idza mabtalahu, ya, fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman, wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan, kalla. Jadi rezeki, pendapatan, pekerjaan itu bukan sebagai tanda pemuliaan dari Allah. Yang penting Bapak tetap bersabar, selalu berikhtiar, bekerja keras, jangan lupa terus menjaga perintah Allah, jangan tinggalkan salat, jaga waktu salat pada waktunya, ya. Lakukan ibadah-ibadah yang lain, banyak berzikir, banyak berdoa, banyak serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala semua urusan, bertawakal kepadanya. Sementara dia yang mencela, tentu dia yang berdosa. Dia menganggap bahwa rezekinya, mudahnya rezekinya, kayanya dia itu sebagai tanda Allah memuliakan, padahal itu tidak. Maka tetap bersabar, nasihat saya, lanjutkan usaha. Karena memang Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan yang susah ataupun yang mudah sebagai cobaan. Wallahu a'lam. Ya, nah, jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihat dari Ustaz ya, buat khususnya bagi Bapak hamba Allah di Perawang tadi dan umumnya bagi para suami pencari nafkah. Taib, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kita akan lanjutkan kebersamaan kita dengan penelponnya. Taib, kita angkat dulu telepon WA ya. Tadi sudah kita persilakan telepon biasa. Sekarang kita ganti giliran. Baik, silakan yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa Bapak? Di mana? Dengan Abu Hamid di Jalan Delima. Masya Allah, Bapak Abu Hamid di Jalan Delima. Silakan Bapak Abu Hamid. Iya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Pak.
Ana mau tanya salah sholat begitu masuk masjid itu Ustaz. Itu termasuk wajib apa sunat Ustaz? Karena pernah ana dengar Nabi menegur sahabat di saat khutbah gitu ya. Dengar khutbah wajib itu kan. Apakah sholat ini termasuk wajib juga atau bagaimana? Itu satu Ustaz. Dua boleh saja. Silakan Pak. Satu lagi masalah minta-minta nih Ustaz. Kawan-kawan tunanetra sebagian pekerjaannya kan masih belum ada Ustaz. Belum diakomodir oleh pemerintah. Belum ada dibuka lowongan pekerjaan untuk disabilitas. Nah, sehingga tunanetra kadang-kadang minta di lampu merah, di pasar-pasar itu Ustaz. Karena nggak ada usaha lain gitu. Itu termasuk dibolehkan atau dilarang Ustaz? Demikian Ustaz, terima kasih. Jazakallah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Abu Hamid di Delima Pekanbaru. Ada 2 pertanyaan. Silakan nasihat dan jawabannya Ustaz. Ya. Untuk pertanyaan pertama tentang salat ketika masuk masjid, apa hukumnya? Yang dimaksud adalah salat seseorang masuk masjid dan hendak duduk. Ya. Seseorang masuk masjid dan dia hendak duduk. Lalu dia mesti salat 2 rakaat. Apakah hukumnya wajib? Yang rajih, wallahu alam, adalah wajib. Memang khilaf di antara para ulama tentang hukum salat yang dinamakan dengan tahiyatul masjid ini. Ya. Dan para ulama yang menyatakan wajib berdalil dengan banyak dalil, di antaranya hadis yang tadi disampaikan oleh Bapak Abu Hamid ketika Nabi SAW sedang khutbah Jumat, lalu masuk seseorang, lalu maju ke depan dan langsung duduk. Nabi SAW memanggilnya, "Wahai fulan, apakah kamu sudah salat 2 rakaat?" Orang tadi mengatakan belum. Nabi SAW mengatakan, "Qum fasalli rak'ataini wal tukhaffif fihima." Atau kama qala SAW. Berdirilah dan salatlah 2 rakaat dan ringkaskan salat tersebut karena sedang khutbah. Kemudian hadis yang asalnya itu, idza dakhala ahadukum al masjida thumma arada an yajlisa falyarka' rak'atain. Jika salah seorang kamu masuk masjid lalu dia hendak duduk, maka salatlah 2 rakaat, dan ini yang dinamakan dengan tahiyatul masjid. Khilaf memang para ulama tentang hukumnya, dan yang rajihnya adalah wajib, wallahu alam. Untuk pertanyaan kedua, meminta-minta yang merupakan kebutuhan terdesak tidak mengapa. Tidak mengapa, karena di zaman Nabi SAW ada sebagian para sahabat yang memang karena sangat membutuhkan meminta. Di rumah Nabi selalu datang orang meminta kepada Nabi SAW, kepada istrinya. Nabi SAW datang, banyak orang meminta sesuatu kepadanya dan Nabi memberi. Dan Aisyah ketika berada di rumah, datang seorang wanita bersama 2 anaknya meminta makanan. Itu karena memang tidak ada. Untuk makan dia meminta, terpaksa meminta. Ini tidak mengapa sebatas keterpaksaan dalam kondisi darurat. Tetapi kalau merupakan profesi untuk mengumpul kekayaan atau tidak menginginkan, tidak mau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan, karena sekian banyak orang-orang yang diberi ujian oleh Allah dari sisi pandangannya bisa melakukan banyak pekerjaan.
Bukan tidak ada di zaman Nabi SAW orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengambil pandangannya, dengan menjadi ulama, menjadi belajar agama, mengajarkan agama, mengajarkan Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengajarkannya, ya, menjadi muadzin. Ya, Ibnu Ummi Maktum, salah satu muadzin yang azan di masjid Nabi SAW, dan dia banyak menghafal Al-Quran. Dan dia yang disinggung oleh Allah di dalam surat Abasa ketika datang untuk meminta pelajaran Al-Quran dari Nabi untuk dihafal. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha adil. Bila Allah Subhanahu wa taala mengambil satu dari nikmat yang ada di tubuh kita, Allah akan ganti dengan ganti yang lebih baik. Seperti orang-orang yang diambil nikmat pandangan, Allah berikan dia nikmat pendengaran yang sangat kuat. Nikmat hafalan yang sangat kuat, cepat menghafal, kuat hafalannya. Jadi bisa difungsikan yang lain. Namun bila belum dapat pekerjaan, belum terbuka lowongan pekerjaan dan terpaksa untuk meminta untuk menyambung hidup dengan mendapatkan makanan, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah menjadi profesi, sudah merasa nikmat dengan pekerjaan tersebut, ini tidak sesuai dengan tuntunan. Ya, tidak sesuai dengan tuntunan. Nabi SAW ketika datang salah seorang sahabat meminta ke rumahnya, lalu dia menanyakan apa ada yang bisa dijual di rumahmu. Maka dia berpikir-pikir, ternyata ada yang bisa dijual. Nabi SAW memintanya untuk menjual, lalu memberikan atau membeli dengannya kapak. Lalu diperintahkan dia untuk mencari kayu bakar dan meminta kembali setelah 2 pekan. Setelah 2 pekan dia kembali dengan wajah berseri-seri karena dia sudah mendapatkan banyak keuntungan dengan mencari kayu bakar dengan modal tadi. Barang yang dijualnya kembali dengan keuntungannya dan dia mendapatkan sumber kehidupan atau sumber pendapatan. Jadi itu rinciannya. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada saudara-saudara kita untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Andai pun terpaksa untuk meminta, maka juga tidak mengapa untuk melanjutkan atau mendapatkan makanan. Dan ini juga menjadi inspirasi bagi kaum muslimin yang mendapatkan kelebihan rezeki. Mendapatkan kelebihan rezeki, kekayaan, dimudahkan oleh Allah. Berbagi itu indah. Agama kita sangat menganjurkan untuk berbagi. Apalagi dalam menunaikan zakat mal. Menunaikan zakat mal. Dan orang-orang fakir, orang-orang miskin banyak di sekitar kita. Untuk mendapatkan hak mereka dari harta orang-orang kaya. Semoga Allah mengembalikan kaum muslimin kepada agamanya dengan kembali yang sebaik-baiknya. Wallahu ta'ala waliyut taufiq. Nah, jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan nasihat ini didengarkan oleh Bapak Abu Hamid ya. Dan juga tunanetra mengaji di Delima dan umumnya juga bagi kaum muslimin dan muslimat yang mengalami gangguan atau juga cacat penglihatannya atau tunanetra. Baik, 2 pertanyaan kita ganjilkan, 1 pertanyaan lagi penutup sehingga pertanyaan kita sudah menjadi 5 ya. Baik, 08117530.000. Baik, kita akan angkat pertanyaan yang terakhir langsung saja. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Izin bertanya Ustaz dari Baik, dengan siapa? Ummu Hafizah di Rimbo Panjang Ustaz. Ummu Hafizah di Rimbo Panjang, silakan Ibu. Ummu Hafizah. Ini tanyanya Ustaz. Mengenai talak 3 itu Ustaz, mohon penjelasannya bagaimana. Ada yang mengatakan ketika seorang laki mentalak istrinya dengan mengatakan kamu saya talak 3, apakah itu sudah jatuh talak 3 Ustaz atau gimana Ustaz prosesnya? Itu saja Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang terakhir dari Ummu Hafizah di Rimbo Panjang Kampar. Silakan Ustaz. Ya. Bila
Yang ditanyakan oleh Ibu tadi adalah pembahasan ilmiah, tidak ada sangkut pautnya dengan kasus, maka khilaf para ulama di masa Nabi SAW dan di masa Abu Bakar dan di awal-awal masa kekhilafahan Umar bin Khattab, maka ungkapan saya talak 3 itu terhitung 1 talak. Ini secara ilmiah, bukan kasus ya. Dan akhir-akhir masa Umar bin Khattab, karena seringnya orang-orang bermain dengan ungkapan talak 3, maka dia sebagai khalifah memperlakukan ungkapan talak 3 itu 3. Memberikan efek jera kepada pemain-pemain yang begitu mudah mengucapkan kata cerai. Apalagi kata cerai 3. Ini adalah jawaban ilmiah. Kalau yang ibu inginkan adalah kasus, maka berkonsultasilah ke pengadilan agama. Konsultasi ke pengadilan agama, sampaikan kasus saya begini, suami saya begini, dan nanti mereka yang akan menetapkan apa keputusannya. Adapun yang saya bisa sampaikan adalah pembahasan ilmiah di mana ungkapan kata talak 3 itu dengan 1 kali kata di masa Nabi itu 1 talak, di masa Abu Bakar juga, di awal masa Umar juga. Tapi ketika Umar melihat orang sudah mulai berlapang-lapang, berluas-luas, bersantai-santai dengan kata-kata tersebut, enggak apa-apa mengucapkan talak 3, kan 1 juga nih hukumnya. Akhirnya dia menerapkan hukum talak 3 sehingga orang-orang yang bermain-main dengan talak 3 ini mendapatkan efek jera. Dan hasilnya memang khilaf di antara para ulama, dan itu jawaban secara ilmiah. Adapun kalau itu kasus yang ibu inginkan, yang untuk diterapkan dalam apa yang terjadi pada ibu, maka saya anjurkan untuk konsultasi ke pengadilan agama. Wabillahi taufiq. Ya, jazakallahu khairan atas jawaban pertanyaan, jawaban dan nasihat dari Ustaz ya kepada Ibu Ummu Hafizah di Rimbo Panjang Kampar. Semoga pertanyaannya bisa didengarkan dan difahami. Baik, mohon maaf untuk penanya-penanya yang lain dari televisi dakwah yang lain atau pendengar radio dakwah yang lain. Ya, kita cukupkan karena waktu kita terbatas. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang sudah Anda niatkan dengan sudah mengirimkan pertanyaan atau berusaha menghubungi kami dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai niat yang baik untuk mendapatkan ilmu. Dan mohon maaf sebesar-besarnya ya. Kita akan tutup dengan sedikit tambahan nasihat dari Ustaz sebagai ikhtitam atau penutup kita. Tafadhol masykurah ya Ustazana. Baik. Saudara-saudari kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun berada, saya doakan kita semua, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita, menjaga akidah kita, menjaga ibadah kita, menjaga akhlak kita, menjaga muamalah kita, menjaga perilaku kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita untuk belajar agama, memudahkan pula untuk menerapkan dalam kehidupan kita, dan mari kita berdoa semoga Allah menjaga negeri kita. Allahumma hafadh biladana, Allahumma hafadh biladana, Allahumma hafadh biladana min kulli su'in wa makruhin wa fitnah. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina. Allahumma waffiq waliya amrina wa wanaibahu ila kulli khairin wa salahin wa taqwa wa ma fihi masalihul biladi wal ibad. وارزقه البطانة الصالحة التي تدله على كل خير وصلاح وتقوى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم زينا بزينة الإيمان. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
Masya Allah. Taib, jazakallah khairan kita ucapkan sekali lagi kepada guru kita Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Aspir Rahmat Azai-MA Hafizahullah Ta'ala yang sudah menutup kajian kita ini dengan nasihat dan juga tidak lupa beliau mendoakan kita, mendoakan negeri kita dan semuanya. Jazakumullah khair kepada Anda semuanya, wabil khusus rekan-rekan sejawat kami, kru dan admin televisi-televisi dakwah, radio-radio dakwah atau yang ikut share membagikan kajian ini di media sosial. Semoga Anda mendapatkan pahala dari menyebarluaskan kebaikan. Taib, sampai jumpa di hari Jumat pekan depan insyaallah apabila Allah mengizinkan. Kajian ini rutin setiap Jumat bersama kami Radio Hidayah FM dan juga beberapa radio dan televisi rekan-rekan kami di RTVC Asosiasi Radio dan Televisi Dakwah se-Indonesia. Baik kaum muslim muslimah rahimanillah wa yakum jami'an, ana Abu Auni dan juga kru Radio Hidayah undur diri dan kita akan kembalikan ke radio atau televisi masing-masing. Jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.